Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini li nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqul Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Jumat adalah hari yang agung. Dalam terminologi hadis, Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, artinya rajanya hari. Hari Jumat adalah hari terbaik, di mana pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan surga serta dikeluarkan darinya dari kiamat, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain kita mengetahui bahwa keistimewaan hari Jumat adalah karena banyaknya keutamaan pada hari itu. Di antaranya adalah waktu yang mustajabah. Di antaranya ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Diampuninya dosa dengan sholat Jumat, dan juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari ini. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'at adalahun nuru ma bainal jum'ati. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, memancarlah cahaya baginya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Baihaqi. Ketika Al-Quran atau hadis menyebutkan hari, maka yang dimaksudkan adalah hari menurut perhitungan Qamariyah atau kalender Hijriah, yaitu dimulai matahari terbenam hingga matahari terbenam esok harinya, atau dari maghrib ke maghrib, bukan dari tengah malam seperti dalam kalender Masehi. Maka membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat berarti waktunya terbentang antara maghrib pada hari Kamis malam Jumat hingga Jumat sore sesaat sebelum maghrib. Artinya bagi kita yang belum sempat membacanya, masih ada kesempatan untuk hari ini hingga sore nanti. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Kahfi tersebut ada sebuah ayat yang menunjukkan perbekalan abadi menuju akhirat, sekaligus mengingatkan kita dari ketertipuan dunia. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita mentadaburinya bersama dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun
inda rabbaka sauba wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Ayat 46 dari Surat Al-Kahfi ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan bahwa sesungguhnya harta dan anak adalah perhiasan dunia. Keduanya bukan segala-galanya, namun betapa banyak orang yang tertipu oleh harta, merasa bahwa harta adalah hal yang paling berharga yang mampu menjamin masa depan dan kemuliaan. Hingga banyak orang yang terjerumus dalam dosa karena memburu harta dengan cara yang haram, atau tertipu dengan harta yang telah diperolehnya hingga ia tak lagi memperdulikan Allah yang Maha Pemberi rezeki. Syukur tidak ada, justru kufur yang dipelihara. Maka Al-Quran pun menunjukkan kesudahan orang-orang seperti Qarun yang takabur dengan hartanya, kekayaan yang sangat besar hingga kunci istananya tak mampu dipikul unta, justru membuat ia celaka. Qarun beserta hartanya akhirnya ditelan bumi. Barangkali dari sinilah orang-orang ketika menemukan harta dari dalam tanah menyebutnya sebagai harta karun. Demikian pula dengan anak, mereka adalah perhiasan dunia. Seperti harta, di satu sisi ia bisa berubah surga jika dicari dengan cara halal, disyukuri, ditunaikan kewajiban zakat, dan dipakai memperjuangkan agama Allah. Anak merupakan potensi besar bagi manusia untuk mendapatkan pahala, mulai dari pahala mendidik, memberi nafkah, hingga potensi amal jariah yang pahalanya takkan terputus kematian kita ketika ia menjadi anak soleh dan mendoakan kita sebagai buah pendidikan Islam yang diterimanya. Namun di sisi lain, sebagai zinah atau perhiasan, anak juga bisa mencelakakan. Itulah saat di mana anak hanya dibangga-banggakan seperti penerus keturunan, tanpa disertai pendidikan Islam, hingga kemudian ia menjadi anak durhaka atau malah orang tua yang tersesat ke dalam kecelakaan karena anaknya. Misalnya jika demi anak kemudian orang tua menempuh jalan haram dalam memenuhi keinginannya, atau membanggakan anak laki-laki hingga seakan-akan menjadi harapan tertinggi dalam kehidupan. Pada periode Makkiyah ada seorang bernama Uqbah bin Abi Mu'attih yang memusuhi Rasulullah. Ia menyebut Rasulullah sebagai abdar atau orang yang terputus, karena semua anak laki-laki Rasulullah wafat di saat kecil. Namun ternyata sampai hari ini nama Muhammad terus dikumandangkan tanpa putus meskipun semua putra beliau wafat di waktu kecil. Justru Uqbah lah yang menjadi abdar atau terputus, baik dari rahmat maupun dari kenangan sejarah. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa anak takkan bermanfaat kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu di hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syura ayat 88-89. Maka harta dan anak pada awalnya ia adalah netral, bisa menjadi sarana ke surga
namun juga bisa menyeret ke neraka ketika kita tidak pandai mengelolanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Penggalan kedua ayat 46 dari surat Al-Kahfi itu yang sangat menarik, bahwa jauh di atas perhatian kita kepada perhatian dunia, bahwa jauh di atas perhatian kita kepada perhiasan dunia berupa harta dan anak-anak, menyibukkan diri dengannya atau khawatir terhadap keturunan kita. Semestinya kita mengutamakan al-baqiyatus sholihah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbaka sawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh, al-baqiyat as-solehah, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Apa sebenarnya makna dimaksud al-baqiyat as-solehah dalam ayat ini? Jika menelaah dalam kitab Tafsir Jalalain, di sana disebutkan wal baqiyatus sholihatu ya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sadbahduhum wala haula wala quwata illa billah khairun ida rabbaka sawabban wa khairun amalan aima ya'maluhul insanu wa yarjuhu indallahi ta'ala. Artinya, dan al-baqiyat as-solehat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ulama menambahkan wala haula wala quwata illa billah adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan tegasnya. Sesuatu yang mana manusia mencita-citakan dan mengharapkannya di sisi Allah Ta'ala. Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mali, Tafsir Jalalain, Kairo, Dairul Hadis, halaman 386. Jika melihat dalam taswir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa al-baqiyat as-solehat adalah zikir yang sering kita baca selepas sholat, yaitu tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, hauqalah la haula wala quwata illa billah, dan tahlil la ilaha illallah. Selain itu, terdapat juga dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus sholihatu la ilaha illallah wa subhanallahi wa allahu akbar walhamdulillahi wa la haula wa la quwata illa billah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyat as-sholat adalah la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Jika melihat hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa al-baqiyat as-sholat adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi, yaitu beberapa wiridan
beberapa wiridan yang telah beliau terangkan dalam sabdanya. Allah suka mendengar kalimat-kalimat ini dari hamba-hambanya karena agungnya kedudukan kalimat itu, serta rukun-rukun tauhid yang terkadang di dalamnya. Dalam kalimat ini terdapat pula makna tauhid atau mengesankan, membesarkan, menyucikan, memuliakan, dan mengagungkan Allah. Demikian makna al-bagiyat, as-solihat, serta keutamaannya. Jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapkan kalimat yang dapat membuatnya mencintai kita. Semoga kita semua termasuk golongan yang bisa melenggangkan atau mengistiqomahkan 4 zikir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar, sehingga bisa menjadi bekal abadi ke akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil lamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubata qoblal mauti wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wa najatan minan nari wal wa indal hisab. Allahumma faunganal khala awal bala awal waba awal
fahsa wal munkar wasyuyufal muhtalifat wa asdaida wal mihana ma doharo minha wa ma batan min ba'dina hada hossatan wa min buldanil muslimin ammat innaka ala kulli syai'in qadir rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati ngamma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nawadkurullahal azima yadkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum waladhikrulillahi hikbar. Sadaqallahul azim.